Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi yang berjudul Komunikasi Efektif dan Teknik Bernegosiasi dalam Kehumasan Pendidikan. Anggota yang terdapat dalam kelompok ini antara lain ialah Orsya Andara, Safira Asari, Syafa Felanda Amalia, dan Yosina Ukapuoka. Terdapat 4 subbahasan pada materi ini. Yang pertama adalah komunikasi efektif, yang kedua teknik bernegosiasi, yang ketiga kehumasan pendidikan, dan yang terakhir adalah hubungan komunikasi efektif dan teknik bernegosiasi dalam kehumasan pendidikan. Saya Orsya Andara, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu komunikasi efektif. Pengertian komunikasi efektif. Menurut Suprapto, komunikasi efektif merupakan interaksi yang dapat membuat orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut mengalami perubahan sikap. Menurut Lanani, komunikasi efektif dalam kegiatan belajar mengajar merupakan proses penyampaian pesan dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi yang diberikan tenaga pendidik kepada peserta didik, di mana peserta didik dapat memahami ilmu yang disampaikan oleh tenaga pendidik sehingga bertambahnya wawasan yang membuat terjadinya perubahan sikap pada peserta didik menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah tujuan komunikasi efektif. Menurut Suprapto, tujuan komunikasi efektif ialah untuk mempermudah komunikan dalam memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator dengan menggunakan bahasa yang lebih jelas dan feedback yang seimbang. Sedangkan menurut Koryana Listiawati, tujuan komunikasi efektif adalah menyampaikan pesan kepada komunikan agar komunikan dapat menangkap pesan tersebut sesuai dengan makna yang sebenarnya sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman atau miskomunikasi dalam penyampaian pesan tersebut. Selanjutnya adalah unsur-unsur komunikasi efektif. Menurut Indra Jaya, unsur-unsur dalam komunikasi efektif antara lain ialah komunikator, komunikan, pesan, media komunikasi, efek komunikasi, dan umpan balik. Komunikator. Komunikator merupakan pihak yang akan menyampaikan pesannya kepada penerima pesan, untuk dapat membuat penerima pesan memahami maksud dan makna yang jelas dari pesan yang disampaikan. Selanjutnya adalah komunikan. Komunikan merupakan pihak penerima pesan yang menerima informasi berupa pesan yang disampaikan oleh komunikator. Hubungan antara komunikator dengan komunikan bersifat dinamis dan saling timbal balik. Selanjutnya adalah pesan. Pesan merupakan serangkaian informasi yang disusun oleh komunikator untuk disampaikan kepada komunikan dengan harapan penyampaian informasi tersebut dapat menimbulkan sesuatu. Selanjutnya adalah media komunikasi. Media komunikasi merupakan alat yang digunakan dalam proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Selanjutnya adalah efek komunikasi. Efek komunikasi merupakan sesuatu yang ditimbulkan dari pesan yang disampaikan. Lalu selanjutnya adalah pola komunikasi efektif dalam proses pembelajaran. Terdapat 3 pola komunikasi efektif dalam proses pembelajaran, yaitu pola komunikasi searah, pola komunikasi 2 arah, serta pola komunikasi multi arah. Pola komunikasi searah yaitu merupakan komunikasi antara pendidik dengan peserta didik, di mana tenaga pendidik berperan sebagai komunikator atau penyampai pesan, dan peserta didik sebagai komunikan atau penerima pesan, namun tidak berperan aktif dalam interaksi tersebut. Jadi hanya tenaga pendidik yang menyampaikan, namun peserta didik hanya diam dan menerima pesannya. Sedangkan dalam komunikasi 2 arah, yaitu merupakan komunikasi antara peserta didik dengan pendidik, ada saling interaksi. Jadi pada pola komunikasi 2 arah, peserta didik tidak hanya pasif, namun juga ikut mengeluarkan pendapatnya atau respon terhadap pesan yang disampaikan oleh tenaga pendidik. Selanjutnya adalah pola komunikasi multi arah, yaitu merupakan
Komunikasi yang dilakukan tidak hanya antara pendidik dengan peserta didik, namun juga antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Selanjutnya adalah jenis komunikasi efektif. Terdapat dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal itu merupakan interaksi antar pihak penyampai pesan dan penerima pesan dengan menggunakan kata-kata, baik dalam lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal itu merupakan interaksi antar komunikator dan komunikan yang dilakukan dengan tujuan menyampaikan pesan dan pesan yang disampaikan tidak berupa kata-kata. Komunikasi nonverbal dilakukan secara spontan sehingga yang tersampaikan bersifat jujur. Hambatan komunikasi. Menurut Devito dalam Chandra tahun 2015 halaman 3, hambatan dalam komunikasi merupakan segala sesuatu yang dapat menyalahartikan pesan yang akan disampaikan atau dapat menghalangi pihak komunikator maupun komunikan dalam interaksi penyampaian dan penerima pesan. Terdapat 4 hambatan dalam proses komunikasi. Antara lain ialah hambatan fisik atau physical barriers, hambatan fisiologis, hambatan psikologis, dan hambatan semantik. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari hambatan-hambatan tersebut. Pertama adalah hambatan fisik, yaitu jenis hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi dikarenakan kondisi fisik berupa gangguan atau cacat pada pendengaran, tunanetra, atau tunawicara. Selanjutnya adalah hambatan fisiologis. Hambatan fisiologis merupakan hambatan pada proses komunikasi yang terdapat dalam diri pihak penyampai atau penerima pesan itu sendiri. Misalnya dapat berupa gangguan pendengaran atau penyampaian pesan yang dilakukan komunikator sulit dimengerti karena artikulasi bicara yang tidak jelas. Selanjutnya adalah hambatan psikologis. Hambatan psikologis merupakan hambatan yang disebabkan oleh diri komunikator atau komunikan itu sendiri. Hambatan bisa disebabkan oleh pihak komunikator atau komunikan memiliki kemampuan berkomunikasi yang kurang, tidak mendengarkan pesan yang disampaikan, lawan bicara dengan serius dan fokus, serta tingginya rasa kecurigaan pada pesan yang disampaikan, kurangnya pengalaman serta emosi yang ada. Selanjutnya adalah hambatan semantik. Hambatan semantik merupakan hambatan yang dilakukan oleh pihak komunikator, seperti terdapat kesalahan pada pengucapan atau bahasa yang digunakan komunikator sehingga menyebabkan komunikan salah menafsirkan pesan yang disampaikan dan terjadi miskomunikasi. Selanjutnya adalah solusi komunikasi efektif. Terdapat upaya yang dapat dilakukan komunikator dan upaya yang dapat dilakukan komunikan. Upaya yang dapat dilakukan komunikator antara lain ialah komunikator dapat menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan bersifat sederhana sehingga komunikan dapat mudah untuk memahami pesan yang disampaikan. Lalu yang kedua adalah melakukan pendekatan secara personal terlebih dahulu dengan komunikan. Jadi komunikator dapat menggunakan kata-kata yang tepat sesuai dengan personal komunikan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah melakukan pengulangan. Melakukan pengulangan ini dilakukan untuk menegaskan pesan yang disampaikan agar tidak terjadi miskomunikasi. Selanjutnya adalah upaya yang dapat dilakukan komunikan. Terdapat 3 upaya. Yang pertama adalah lebih memperhatikan saat komunikator menyampaikan pesannya. Yang kedua adalah bertanya saat komunikan tidak mengerti atau memahami pesan yang disampaikan komunikator. Dan yang terakhir adalah mendengarkan secara efektif. Baik, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok lainnya. Terima kasih. Pengertian dari teknik bernegosiasi. Teknik bernegosiasi menurut Widyaningrum pada tahun 2010 halaman 30, adapun teknik-teknik yang dapat dilakukan dalam bernegosiasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada teknik negosiasi kompetitif.
Teknik negosiasi kompetitif merupakan salah satu teknik yang lebih menonjolkan egoisme tinggi seseorang dan cenderung akan mengarah pada timbulnya konflik dan perdebatan. Dan yang kedua, ada teknik negosiasi kooperatif. Teknik negosiasi kooperatif memiliki artian bahwa setiap kegiatan negosiasi yang dilakukan tidak lain adalah untuk membuat satu keputusan yang didasari dari hasil kesepakatan bersama, di mana kedua pihak negosiasi merasa diuntungkan tanpa adanya rasa ketidakpuasan. Selanjutnya, ada teknik bernegosiasi menurut Puji dalam Widyaningrum pada tahun 2010 halaman 31. Teknik dalam melakukan negosiasi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah mempersiapkan diri. Yang kedua, menganalisis opini yang sudah terbentuk. Yang ketiga, menentukan lawan dan dukungan. Yang keempat, melakukan koalisi. Yang kelima, menetapkan tujuan. Yang keenam, melakukan analisis terhadap sebuah kasus. Yang ketujuh, mengembangkan kasus. Yang kedelapan, memperhitungkan media komunikasi yang akan digunakan. Yang kesembilan adalah dengan menjaga fleksibilitas. Selanjutnya, ada teknik bernegosiasi menurut Heriana. Adapun teknik bernegosiasi menurut Heriana pada tahun 2015 halaman 3 atau biasa disebut dengan teknik 4C. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah clarity atau kejelasan. Yang kedua ada confidence atau kepercayaan diri. Yang ketiga ada calm atau ketenangan. Yang keempat ada courtesy atau sopan santun. Keumasan pendidikan memiliki pengertian atau sama dengan public relation, di mana teknik atau sikap suatu organisasi untuk memelihara hubungan atau tanggapan dari luar kepada organisasi itu sendiri. Keumasan pendidikan sangat penting untuk sekolah, karena untuk membina hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat dalam menyampaikan tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Kemudian fungsi humas pada lembaga pendidikan adalah yang pertama, mendukung manajemen sekolah dalam mewujudkan tujuan bersama. Yang kedua, sasaran utama merupakan masyarakat. Maka dari itu, membangun hubungan dengan masyarakat dan sekolah sangat dibutuhkan. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi efektif, memberikan informasi dan mengatur publikasi. Yang keempat, melayani dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat, serta menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pimpinan. Yang kelima, mengidentifikasi berbagai informasi dan tanggapan dari masyarakat karena berpengaruh pada citra sekolah. Untuk selanjutnya, hubungan komunikasi efektif dan teknik bernegosiasi dan kemuasan pendidikan adalah jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi dan simpati dari masyarakat serta mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama atau secara khusus bagi sekolah. Penjalinan hubungan tersebut adalah untuk mensukseskan program-program sekolah yang bersangkutan. Sehingga hubungan sekolah dan masyarakat ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat, mendapatkan dukungan dan bantuan finansial yang diperlukan bagi pengembangan sekolah. Yang ketiga, memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan program sekolah. Dan yang keempat, memperkaya dan memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Pers sebagai media komunikasi massa memiliki fungsi yang cukup strategis dalam masyarakat. Dalam berbagai literatur banyak ditemukan banyak ditemukan kajian atau uraian tentang fungsi pers sebagai media komunikasi massa, di antaranya yaitu fungsi pengawasan atau kontrol, fungsi social learning, fungsi penyampaian informasi, fungsi transformasi budaya, dan fungsi hiburan. Ada 5 dalil yang mendasari sehingga media massa diasumsikan memiliki fungsi penting dalam masyarakat, yaitu yang pertama, media merupakan industri yang berubah dan berkembang, yang menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa, serta menghidupkan industri lain. Yang media juga memiliki industri tersendiri yang memiliki peraturan dan norma-norma yang menghubungkan industri tersebut dengan masyarakat, dengan institusi sosial lainnya. Di lain pihak, institusi media diatur oleh masyarakat. Yang kedua, media massa merupakan
sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didaya gunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Yang ketiga, media merupakan lokasi atau forum yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Yang keempat, media seringkali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup, dan norma. Yang kelima, media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran atau citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif.